Malik Sunda ini pasti dari kita semua pada tahu dong. Iya. Gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita lihat ceritanya. Kita semua pada tahu dong. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang yang tinggal bersama ibunya, Mandi Rubaya. Mereka hidup dengan jeratan kemiskinan. Hal itu membuat Malin bertekad untuk merubah derajat ibunya dan dirinya. Hingga suatu hari, Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Rashid, apa kabar kawanku? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana dengan kawan? Aku sangat sehat seperti biasanya. Ada apa drama kedatangan dirimu di sini, Rashid? Tumben sekali. Aku datang ke sini untuk membawa kabar gembira untuk kita kawan. Kabar gembira apa itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Air Manis. Aku pikir kita bisa ikut menumpang di kapal tersebut. Siapa tahu kita akan mendapat pekerjaan yang bagus di sana. Oh, kita akan pergi merantau. Tentu saja kawanku. Apalagi aku maksud, bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Kesempatan ini sangat cocok untukmu. Iya, benar juga. Aku sangat ingin pergi merubah nasibku dan ibuku. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya, aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicara dengan ibumu. Setelah kamu mendapatkan restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Jangan lupa persiapkan diri ya sahabat. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Bolehkah aku pergi merantaukan di seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Apa kau tega meninggalkan ibu sendiri di sini? Karena itulah Bu, Malin meminta restu ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini pergi demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah, Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik daripada sekarang ini. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu ini, nak? Insya Allah Bu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid menemukan kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai itu. Baiklah, jika keputusanmu sudah bulat, pergilah. Tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Ingatlah selalu, ibu akan selalu ada di sini. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Baiklah, nak, kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Terima kasih, Bu. Insya Allah, Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Rashid, sahabatku. Keesokan harinya, Malin Kundang berpamitan kepada ibunda. Lalu Malin dan Rashid pun pergi menuju ke pantai desa mereka tempat kapal besar itu bersandar. Mohon doamu untuk kami berdua agar kami bisa sampai di tujuan dengan selamat dan langsung mendapatkan pekerjaan yang baik ya, Bu. Iya, anakku Malin, ibu pasti mendoakan kalian berdua. Kalian hati-hati ya. Mande, kalau bisa doakan ya, Rashid dapat jodoh sama merantau. Doa ibu kan manjur. Amin. Rashid, jodoh datang dengan sendirinya. Bersabarlah dan bekerja dengan rajin terlebih dahulu. Kelak kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Hati-hati ya, Anda akan selalu ada di tanah air ini. Siap, Bu. Wahai nelayan baik hati, apakah kamu memperbolehkan kami untuk
Wahai nelayan baik hati, apakah kamu memperbolehkan kami untuk naik kapal ini ke negeri seberang? Maaf Tuan, sebenarnya kami tidak memperbolehkan ada penumpang asing yang lain. Niat kami ini baik Tuan, kami ingin pergi ke negeri seberang untuk mengubah nasib kami. Apabila Tuhan tidak memperbolehkan kami, bagaimana kami bisa merubah nasib kami? Niat Tuan juga sudah baik. Jika kemampuan kapal ini berlebih, mungkin saja dapat berakibat buruk di jalan. Kami mohon Tuhan. Baiklah, akan aku usahakan kalian bisa naik. Kalian berterima kasihlah kepada Allah dan kepadaku. Alhamdulillah. Tapi aku akan minta bantuan kalian. Tolong bantu kami angkat kotak-kotak ini ke dalam kapal jika kalian ingin ikut berlayar. Baiklah, jika itu apa yang kita bisa lakukan untuk ikut berlayar dengan kalian. Ayo Malin, angkat kotak-kotaknya. Kamu juga ikut angkat dong. Gimana sih? Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai ke tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa? Mau kerja apa kita di sini? Entahlah kawan, aku masih belum tahu. Kita harus terus berusaha untuk mencari pekerjaan. Kamu yang ngajak, kamu pula yang bingung. Sudahlah, mari berdoa saja. Ada yang membutuhkan pekerjaan. Benar, kita sudah susah payah nih kesini. Udah lagi kita di kapal tuh kayak bau, duduk juga di tempat yang bau. Wahai anak muda, apakah kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari beberapa pekerja baru. Saya mendengar percakapan kalian. Apakah kalian bersedia bekerja dengan saya? Wah, sungguhkah Tuan? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan sekarang? Waduh, saya masih makan nasi bungkus lagi ini, Pak. Oh, alangkah bersyukurnya hati kami Tuan. Apabila Tuan sudi menerima kami untuk bekerja di tempat Tuan, biarkan kami memperkenalkan diri. Tuan, saya Malin Kundang. Ini sahabat saya, Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah Malin, Rashid, kalian ikutlah denganku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian kerjakan esok hari. Siap Tuan. Akhirnya, mereka ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Waktu pun berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari suatu hal, bahwa Malin lebih aktif, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid dan memulangkannya kembali ke kampung halamannya. Setelah kepergiannya Rashid, Malin pun mendapat seorang teman di tempat bekerjanya yang bernama Laras. Hei Malin Kundang, udah makan siang belum? Aku baru beli nasi bungkus buat kamu dan kru lain. Belum nih, pekerjaanku belum selesai. Aku tidak bisa beristirahat jika ini belum selesai. Oh, baiklah. Nasimu akan kutinggalkan di sini. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, makanlah. Jangan mubazir. Ya, baiklah. Terima kasih Laras.
Ayah, siapakah karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki semangat kerja yang sangat baik daripada karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malik Kundang. Emangnya ada apa, nak? Tidak apa-apa ya, hanya saja aku kagum. Tapi itu saja, tidak lebih kok. Baiklah, senang mengetahuinya. Nah, putri anakku, kau tunggulah di sini sebentar. Pengawal akan menjagamu. Baiklah ya. Perhatian semuanya. Berhubungan asisten setia saya sudah tidak lagi bekerja, hari ini saya ingin mengumumkan siapa yang akan saya pilih untuk menjadi asisten saya selanjutnya. Dan saya juga sudah memikirkannya matang-matang. Saya akan mengangkat Maling sebagai pengganti bawahan saya. Wah, Malin. Alhamdulillah ya Malin. Kamu hebat, bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan kita. Insya Allah kami akan menyusulmu. Alhamdulillah ya Allah, kau harus semangat terus Laras. Kelak, kamu akan mendapatkan posisi yang setara denganku juga. Baiklah Malin, silakan sini. Baiklah Malin, kau sekarang adalah asistenku. Satu lagi, berhubung saya memiliki putri yang masih perawan dan cantik, saya masih ingin menjodohkannya denganmu. Tiada pria lain yang bisa kupercaya selain dirimu, Malin. Apakah kau bersedia menerima putriku, menjaganya dengan baik dan menjamin kebahagiaan untuknya? Tuhan, saya sangat bersedia untuk menikahi putri Anda. Saya merasa terhormat untuk menjadi kekasih putrimu. Saya telah menerima banyak penghormatan darimu. Aku akan membahagiakan putrimu sebagai rasa bersyukur kepadamu, Tuhan. Baiklah, maka sudah kuputuskan. Putri anakku, mari nak. Sudah saatnya kamu mengenal Maling Kundang. Putri, inilah pria yang sering ayah ceritakan kepada nak. Dan alasan ayah mengajak sini adalah untuk langsung menjodohkan kalian. Lagi Maling sudah menjadi asisten baru. Ayah, kau benar-benar sangat tahu apa yang aku suka dan apa yang baik bagi aku. Terima kasih ayah. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun merasa ada yang kurang dengan pernikahan mereka, yang antara lain adalah Malin yang tidak menceritakan secara lanjut mengenai tanah kelahirannya dan tentang keluarganya. Sang putri pun mengumpulkan niat untuk membicarakannya dengan Malin. Kakanda, apakah Kakanda tidak merasa kurang dalam pernikahan kita? Apa maksudmu Putri? Aku sangat puas dan bahagia dengan pernikahan kita hingga saat ini. Aku senang mendengar Kakanda, tapi itu bukan apa yang aku maksud. Apa yang aku maksud sebenarnya adalah Putri belum tahu tanah lahir kelahiran Kakanda. Aku sangat penasaran. Ini bagus Putri, tapi menurutku lebih baik jika kita bersama-sama lain saja. Tidak Kakanda, aku hanya ingin ke tanah air kelahiran Kakanda. Lagian, aku juga belum pernah ketemu orang tuamu Malik. Akankah lebih baik jika aku mengenal mereka juga? Putri, aku adalah anak yatim piatu. Orang tuaku sudah tiada. Baiklah jika itu yang kau katakan. Tapi, aku tetap ingin pergi ke kampung halamanmu Kakanda. Apa yang akan terjadi jika kita ke sana? Tidak apa-apa. Baiklah, mari kita pergi ke kampung halamanku. Pantai yang manis. Wah, sungguh? Ayo bersiap Kakanda, sangat tidak sabar untuk berkunjung ke kampung halamanmu. Beberapa hari kemudian, setelah persiapan untuk pergi dan pelayanan sang Malin Kundang bersama istrinya,
mereka pun tiba di pulau yang bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halamannya Malin Kundang. Wah, sekali tempat ini sangat sejuk dan menyenangkan. Betul sekali, tempat ini mengingatkanku akan masa kecilku dahulu. Sepertinya masa kecilmu sangat menyenangkan, Kakanda. Bisa dibilang begitu. Jangan social distancing. Rashid, hei, itu gak kau? Malin, wah ini beneran. Kau sudah sukses ya sekarang? Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku ini, ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik kan? Iya, kau sekarang telah menjadi orang yang hebat, Malin. Aku kagum deh. Aku kapan ya? Ya, aku deh ya. Aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Bukannya sombong. Astagfirullah, apa-apaan itu? Mentang-mentang udah punya istri sekarang agaknya begitu. Tapi ini akan menjadi berita gembira untuk Malin rupanya. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin kamu telah kembali, Mak. Sungguh, karena yang kau katakan itu bukanlah dusta kan? Sungguh, Mak. Buat apa sih membohongi, Mak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande Rubayah dan Rashid pun akhirnya bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum pergi kemana-mana. Dan ya, benar saja, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, tahukah itu nak? Alhamdulillah, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu ini terlebih dahulu? Kakanda, siapa wanita tua itu? Sepertinya ia mengenalmu. Aku tidak mengenalnya. Mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Astagfirullah, Malin. Ini ibu nak. Mengapa kau berkata seperti itu? Apakah kau kesini bersama istrimu? Begitu cantiknya dia. Ayo kita pulang ke rumah nak. Walau ibu belum menyiapkan apapun untuk kedatanganmu. Apa? Ibu? Lihatlah Kakanda, wanita ini mengaku sebagai ibumu. Kau bilang kau adalah seorang anak yatim piatu dan kau dilahirkan dari keluarga yang kaya. Dia bukan ibuku. Baju dan tampangnya saja sangat lusuh. Tidak mungkin dia ibuku. Dasar pengemis. Pergilah kau. Aku tidak mengenalmu. Jangan sentuh aku. Malin, Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja? Sebenarnya apa yang telah terjadi, Kanda? Aku sungguh tak mengerti istriku. Kakanda, aku merasa perasaan aku tidak enak. Masuk saja ke dalam kamar putri. Aku akan menyusulmu. Malin, sungguh bisa-bisanya dirimu ini. Ibu selalu di sini mendoakanmu yang terbaik. 9 bulan kamu kandung, bertahun-tahun kubesarkan dirimu dengan penuh kasih. Dan ini yang kau lakukan ketika engkau sukses dan bahagia. Melupakan ibumu yang malam ini. Pergilah kau jauh-jauh dengan semua harta kekayaanmu dasar doan durhaka. Jangan pernah kau kembali lagi ke sini. Ibu, ampuni aku ibu. Maafkan aku yang telah durhaka padamu.
Nah, teman-teman, begitulah cerita maling tunda yang durhaka kepada ibunya. Sungguh perbuatan yang terhina sekali ya teman-teman. Teman-teman sekalian, jangan pernah melupakan orang tua, terutama ibu ya, ketika kalian sukses nanti. Teruslah ingat bahwa kesuksesan kita itu adalah doa dari ibu kita. Dan jangan pernah berkata hal yang bisa melukai hati seorang ibu. Nanti kalian bisa dikutuk seperti maling tundang. Sekian dari kelompok kita, semoga menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita cek bukti dari kabar maling tundang kali ini. Check it out! Raditya Bagus Nugroho sebagai maling tundang dan Atia Entiasiwono sebagai maling rubaya. Muhammad Fadil sebagai Rashid dan Rafika sebagai si putri. Nadiwa Putra sebagai saudagar kaya dan Kurniawan Jaya sebagai pengawal saudagar kaya. Amanda Malfabila sebagai Laras dan Gilang Ramadan sebagai nelayan. Sebagai narator. Nah ini jadi apa nih? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum